Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan tanggapin komentar dari salah satu subscriber, Zing Micro. Oke, ngomongin tentang kompresor AC. Kompresor mati nyala terus malah bagus, karena kompresornya jadi punya waktu jeda istirahat dan jadi nggak overload atau overheat. Ini juga jadi buat hemat listrik. Jadi ini sependapat dengan saya guys. Ini sepemikiran dengan saya. Kalau misalkan kompresor mati nyala itu malah menurut saya itu jadi lebih bagus. Jadi memang kompresor jadi punya waktu istirahat atau jeda waktu untuk dia biar nggak overheat guys, overload. Ini saya ambil contoh di mobil. Kebetulan saya ada mobil dimana kemarin bermasalah di termistornya. Termistornya rusak, tidak bisa baca suhu di kabin mobil. Kalau termistornya rusak, jadi dia tidak bisa, fungsi termistor dulu deh, fungsinya dia mengirimkan sinyal ke ECU biar bisa ECU AC ya, biar bisa mutus kompresor. Tapi ketika termistornya yang di evaporator itu rusak, jadi nggak bisa ngirimin sinyal ke ECU-nya. Jadi alhasil kompresornya kerja terus, jalan terus. Setengah jam aja nyala terus, udah panas guys. Kompresornya panas, pipa AC-nya beku. Pipa AC-nya malah beku. Jadi cut off-nya itu nggak jalan. Kalau kalian ada mobil kan, ketika nyalain AC kan bunyi cetek gitu kan, cetek. Terus itu muter tuh guys, fan-nya muter, terus kompresornya muter, magnetic clock-nya muter, terus mati lagi teng gitu kan. Selang berapa detik lah, 5 detik 10 detik itu nyala lagi teng tek gitu kan. Itu namanya magnetic clock guys kalau di mobil guys. Itu cara kerjanya mirip dengan AC rumah ini. Kalau unit AC split biasanya lebih lama mati nyalanya, tapi tergantung settingannya sih. Biasanya kadang 10 menit sekali atau 15 menit sekali. Berhentinya sekitar 1 menit atau 2 menit, tergantung settingan suhu kalian. Ketika nyala teng gitu kayak gitu kan, agak mendengung gitu kan. Ya itu kinerja kompresor mulai gerak tuh. Nah itu buat yang dipakai ya pas tarikan awal itu yang tertera di nameplate-nya itu guys. Kalau ini 450 ya segitu wattnya gitu kan. Tapi ketika off teng gitu ya, yang jalan cuma unit indoornya aja buat gerakin fan-nya aja. Itu lebih hemat listrik kalau proses seperti itu, ketimbang kalian settingnya kecil, suhu kecil 16 misalkan. Jadi teng nyala terus, itu bikin AC jadi boros. Yang kedua, kompresor jadi lebih cepat overload guys, lebih cepat overheat. Saya sudah pakai cara ini sudah lebih dari 7 tahun pakai AC ya guys. Ini AC ketiga saya, Panasonic inverter. Ini harganya di 5.300.000 kalau nggak salah, tapi yang seri low wattnya 4.300.000. Kalau kalian mau beli, linknya di bawah deskripsi video ini. Kalau yang ini Changhong CHL 05L4, harganya di sekarang itu 2,6 jutaan. Dulu saya beli ini harganya 2,1 jutaan guys. Ini murah ya, karena jadi AC terlaris Shopee jadi naik harganya guys. Ya udah biasalah brand seperti itu. Yang paling penting untuk AC sih masalah keawetan ini sih guys, pemilihan PK yang tepat. Ini kedua AC ini masing-masing saya pakai di kamar, ukurannya nggak lebih dari 10 meter persegi guys. Itu saya kasih yang AC di depan, kamar depan 3x3, itu kamar belakang di 3x2,75. Yang pertama itu pemilihan PK yang tepat. Yang kedua, instalasi yang tepat guys. Milih perlengkapan pendukung dulu, milih perlengkapan pendukung yang tepat. Perlengkapan pendukung itu apa? Perlengkapan pendukung itu tuh.
tuh pipa AC-nya, perkabelannya. Nah itu harus tepat guys, harus bagus. Kalau bagus AC akan awet, kalau nggak bagus AC nggak akan awet guys. Oke, selanjutnya instalasinya itu, proses instalasi sama. Dan ini proses instalasi itu berperan penting hampir 50% guys, tentang keawetan AC guys. Asal kalian tahu ya, instalasi AC berperan hampir 50% tentang keawetan AC. Setelah proses instalasi yang benar ya kan, divakum dan lain sebagainya, lalu lanjut penggunaan itu sewajarnya. AC itu misalkan settingan 25 ya 25, kedua AC ini nggak pernah lebih dari 25 guys, 24 itu aja nggak pernah. Dan dingin banget, jam 2 jam 3 itu kaki udah anyes rasanya. Terus selain itu tinggal perawatan guys, udah sih guys, itu aja guys, gampang sebenarnya. Cuma memang perawatan ya 3 bulan sekali cuci, 4 bulan sekali, 3-4 bulan sekali cuci lah. Saya udah pernah buatkan tutorialnya cuci AC sendiri kayak gimana caranya, udah semuanya udah lengkap di situ guys, di video ini, channel ini. Pakai apa alatnya, biaya berapa, modal 150.000, 200 ribuan udah, kalian udah bisa ya cuci AC sendiri guys. Untuk selamanya ya kan, 5 tahun juga bisa, 10 tahun juga bisa. Kalau misalkan udah sih, itu sih sebenarnya sih AC yang jadi worry-nya orang-orang itu. Menurut saya sih ketika pakai AC itu masalah biaya guys, biaya listrik, takut membengkak, takut naik. Tapi ya menurut saya wajar ya, karena gini, dengan kita penghasilan naik aja pasti lifestyle itu pasti akan naik. Itu udah jadi materi pokok guys, udah jadi hal lumrah. Kalian penghasilan naik ya pasti pengen lebih nyaman tidurnya gitu kan. Ya lo nggak mau harus listriknya nambah guys. Kemarin awal-awal rumah ini masih ya kosong ya kan, ini rumah subsidi guys, rumah biasa ya kan, ukuran 30-60, dimana awal masih sendiri itu masih bujeng itu 100.000 itu nggak bisa habis guys ya. Setelah itu 200 lah, 150.000, 200 ribuan. Setelah pakai 200 ya, setelah pakai AC, satu AC pertama yang sub yang sana itu jadi 300. Pakai AC ini jadi, ini awalnya gila tinggi banget sampai 600, tapi setelah sub saya ganti, saya pakai Panasonic itu jadi turun, sekarang 550.000 sebulan, listrik 550 ribuan, 2 AC dan perlengkapan elektronik lainnya. Oke, jadi gitu aja video singkat kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.